Sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan embrionik, itu satu, dan pertumbuhan atau perkembangan pasca embrionik, itu yang kedua. Ya, kita akan pelajari satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah pertumbuhan embrionik. Pertumbuhan embrionik berasal dari kata embrio, yaitu pertumbuhan dan perkembangan selama masa embrio. Jadi mulai dari zigot sampai nanti sebelum dilahirkan, begitu ya. Itu adalah embrio. Perkembangannya itu yang pertama adalah dimulai ketika sperma dan sel telur saling bertemu, ya. Ini nanti kemudian menyatu menjadi zigot. Lalu dari zigot ini nanti akan mengalami pembelahan biner, namanya pembelahan 2-2. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, ya, dan seterusnya. Sampai terbentuk bentukan seperti buah anggur. Nah, bentukan seperti buah anggur ini disebut dengan morula, ya. Ini morula. Nah, morula ini, ini saya juga sediakan satu gambar di sini. Nah, ini bentukan seperti buah anggur dari tahap pembelahan tadi. Kemudian dari morula ini selanjutnya membentuk sebuah rongga. Nah ini rongganya. Dan ini disebut dengan blastula. Tahapannya ya dari morula ini menjadi blastula. Nah, ini blastula akhir, ini disebut dengan blastulasi. Nah, ada sinya. Blastulasi. Kemudian setelah ada rongganya yang disebut dengan blastulasi, ini tak masuk ke tahapan selanjutnya. Blastula ini akan menjadi gastrula. Nah, gastrula ini ya ciri-cirinya itu sudah mulai terbentuk 3 lapisan embrionik. Yang pertama adalah lapisan luar yang disebut dengan ekto. Nah, ini dia. Ekto ya, derm, lapisan luar. Kemudian ada endo, lapisan dalam, endoderm, dan nanti ada lapisan mesoderm atau lapisan tengah. Ya, lapisan tengah ini nanti akan terbentuk. Nah, pembentukan 3 lapisan ini disebut dengan proses gastrulasi. Proses pembentukan gastrula, ya. Setelah tahap pembentukan gastrula ini selesai, maka akan terbentuk organogenesis ya, atau pembentukan organ. Pembentukan organ itu dari lapisan endodermis, ya. Dari lapisan yang paling dalam itu akan menjadi, contohnya ini ya, tiroid, sel tiroid, kemudian sel-sel dalam tubuh, bagian dalam ya. Bagian dalam ini ada pankreas, ada paru-paru, ya, bagian-bagian atau organ tubuh dalam. Bagian mesoderm ini akan membentuk bagian-bagian yang seperti ini. Ya, jadi otot-otot, kemudian sel darah merah, ya. Ini otot, sel darah merah dan sebagainya. Nah, sedangkan ektoderm yang bagian yang paling luar, ya, bagian paling luar ini dalam proses organogenesis akan menjadi misalnya epidermis atau bagian luar dari kulit kita. Kemudian sel-sel pigmen yang membuat warna pigmen atau membuat warna di kulit kita. Kemudian neuron-neuron dari otak. Yaitu adalah tahapan-tahapan atau perkembangan embrionik. Berikutnya kita akan bahas tahapan atau perkembangan pasca embrionik.